Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang veteran Perang Vietnam yang bernama John Rambo. Film dimulai dengan ditampilkannya John Rambo yang sedang menyusuri jalanan dan memasuki sebuah perkampungan kecil. Rambo sedang mencari alamat salah seorang teman veteran Perang Vietnam yang bernama Delmare. Ia bertemu seorang ibu dan bertanya di mana temannya tinggal. Namun usahanya sia-sia. Kabar yang didapatkan adalah temannya itu sudah meninggal dunia. Akhirnya Rambo memutuskan untuk meneruskan perjalanannya dan ia memasuki sebuah kota kecil yang bernama Hope. Di sana ia lalu bertemu dengan serif kota itu yang bernama Will. Ia lalu ditanya, tujuannya hendak kemana. Serif ini agak sombong dan lebay, ia menganggap Rambo yang adalah seorang veteran perang sama seperti gelandangan dari cara berpakaiannya. Sheriff lalu menawarkan diri untuk mengantarkan Rambo. Rambo merasa terintimidasi sepanjang di atas mobil. Rambo yang sedang lapar lalu meminta diantarkan ke rumah makan terdekat. Namun alih-alih diantarkan ke rumah makan, Rambo malah diantar ke pinggiran kota dan disuruh tinggalkan kota. Namun bukan namanya Rambo kalau ia takut kepada serif lalu meninggalkan kota itu. Ia malah kembali ke kota. Sang serif menganggap itu sebagai perlawanan terhadap hukum lalu ia menangkap dan mengambil pisau yang dibawa Rambo. Rambo dibawa ke kantor polisi. Sampai di sana serif lalu memberitahu kepada Galt untuk memandikan Rambo dan mencukur kumis dan jenggotnya. Galt lalu memerintahkan polisi junior untuk membersihkan Rambo. Saat Rambo sedang dimandikan dan hendak dicukur, Rambo langsung teringat akan peristiwa di Vietnam di mana ia diikat dan diiris dadanya dengan pisau oleh tentara Vietnam. Pada saat polisi muda mau mencukur kumisnya, Rambo langsung menendang ke anunya. Kemudian Rambo lanjut menendang dan menjatuhkan dua orang polisi yang memegangnya. Rambo mengganas dan menggila. Ia menghajar seluruh polisi yang ada di kantor itu, mengambil pisaunya kembali dan lari ke jalan. Rambo kemudian kabur dengan motor yang ia rampas dari seorang pengendara yang lewat. Galt mau menembak Rambo namun dihalau oleh Sheriff Will karena situasi rame di jalanan. Sheriff Will lalu mengejar Rambo dengan mobilnya. Kejar-kejaran pun terjadi. Sang serif terjungkal ke dalam sungai. Rambo pun juga terjatuh dengan motor karena jalanan yang licin seusai hujan. Ia bangun lalu berlari ke dalam hutan. Kejar-kejaran masih berlanjut, Sheriff Will disusul teman duanya. Dan mereka langsung memburu Rambo. Rambo yang tersudutkan lalu berlari ke arah tebing dan terperangkap di jurang. Ia tergantung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu Galt dengan helikopter menembaki Rambo. Karena tidak ada jalan maka Rambo yang melihat sedikit peluang melompat ke atas pohon di bawah tebing. Rambo terluka dan bersembunyi di balik pohon untuk menghindari tembakan dari Galt yang berada di atas helikopter. Rambo lalu melempar kaca depan helikopter dengan batu sehingga tergoncang dan terjatuhlah Galt karena kehilangan keseimbangan. Rambo lalu mengambil senjata itu dan kemudian menjahit lukanya. Rambo mencoba untuk menjelaskan kepada Sheriff dan teman-temannya bahwa ia tidak bersalah dan ingin menyudahi masalah ini, namun tidak dihiraukan dan malah ia dihujani dengan tembakan. Beruntung Rambo bisa lolos. Rambo yang sudah terlatih dengan taktik gerilya dan terbiasa perang di hutan memancing mereka ke tengah hutan. Rambo sudah menyiapkan jebakan-jebakan tak terduga. Ia lalu menghajar semua polisi yang mengejarnya tanpa terkecuali. Ia menaruh pisau di leher Sheriff dan menyuruh Sheriff untuk tidak mengejarnya atau ia akan memberikan perang yang tak mereka inginkan. Peristiwa Rambo mengalahkan polisi menjadi viral dan menarik banyak wartawan. Lebih banyak lagi polisi yang dikerahkan termasuk polisi nasional untuk mengejar dan menangkap Rambo dalam waktu 2 jam ke depannya. Kolonel Trautman yang pernah merekrut dan melatih Rambo pun hadir di sana.
Ia hadir untuk menjemput Rambo dengan cara yang baik sehingga tidak perlu ada yang terluka. Namun Sheriff tidak menyetujui saran dari Kolonel Trautman. Para polisi sempat memberikan kesempatan kepada Kolonel Trautman untuk mengajak Rambo agar menyerah, namun Rambo tidak mau. Kita persingkat ceritanya. Rambo yang bersembunyi dalam sebuah gubuk tua bekas tambang akhirnya ditemukan oleh pasukan yang memburunya, dan mereka meledakkan rumah. Mereka mengira Rambo sudah mati dalam rumah itu. Lalu berfotoria. Ia berhasil lolos melalui terowongan bekas tambang. Namun berbeda dengan Kolonel Trautman, melihat kondisi rumah dan sekitarnya ia mengetahui bahwa Rambo masih hidup dan sudah lolos. Rambo lalu menunggu di jalan dan membegal, maksudnya merampas salah satu mobil dari rombongan pasukan yang pulang dari mengejar dan menembaknya di gubuk di tengah hutan. Sopir mobil itu kemudian melaporkan ke kantor polisi setempat bahwa Rambo masih hidup. Rambo kemudian dikejar oleh mobil patroli. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Namun Rambo berhasil menghancurkannya. Para polisi telah membuat blokade untuk menghadang Rambo di jembatan. Rambo tidak rem mobilnya untuk berhenti dan mundur, namun ia tetap maju walaupun ditembaki, dan menerobos blokade polisi dengan tabrakan yang tidak mereka duga akan dilakukan oleh John Rambo. Rambo membakar mobil yang dikendarainya. Dan ia langsung mencari Sheriff untuk berduel. Rambo, sang ahli perang gerilya, tidak butuh waktu yang lama untuk menjatuhkan sekelas Sheriff. Setelah Sheriff ditembaki dan jatuh dari atas atap rumah, Rambo langsung todongkan senjata ke muka Sheriff dan mau menembaknya mati, namun Rambo dimintai kolonel agar tidak melakukan itu. Kemudian dibujuk untuk menyerahkan diri saja karena mereka sudah dikepung dari segala arah. Setelah ia mengeluarkan isi hatinya alias curhat kepada kolonel sampai menangis, Rambo lalu menyerahkan diri kepada polisi dan ia ditahan. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda terhibur.